106 FM Merkuri, sahabat, dan selamat siang ya sahabat di perjalanan lintas kota di hari Senin ini di 19 Mei 2025 di pukul 1 siang ini ada perbincangan rumah manajemen sahabat bersama dengan AMA Surabaya, di mana di edisi kali ini kita membahas sirkular, menular, mengular ya, strategi mengibarkan produk lokal dengan distribusi dan komunikasi visual. Tentunya sudah hadir di studio perwakilan dari AMA Surabaya ada Mbak Ellen yang juga merupakan marketing Rimbun Family Refleksologi. Apa kabar Mbak Ellen? Luar biasa. Ini Mbak Ellen hadir bersama dengan dua narasumber, satunya ketemu lagi gitu ya. Karena kita ngobrol terkait dengan tema kita sirkular, menular, dan mengular ya, strategi mengibarkan produk lokal dengan distribusi dan komunikasi visual ini bersama dengan teman-teman dari PT Kibar Produk Nusantara. Sudah hadir Direktur Utamanya ada Pak Novanto Rahmatika. Apa kabar Pak? Ketemu lagi. Ya, semangat pagi. Semangat pagi gitu. Terima kasih sudah hadir kembali untuk ngobrol bersama dengan teman-teman sahabat-sahabat Merkuri di perjalanan rumah manajemen. Ada juga Pak Dimas Prayogo, Kepala Unit Bisnis dari PT Kibar Produk Nusantara. Apa kabar Pak? Ya, selamat pagi. Semangat pagi. Terima kasih sudah hadir. Boleh Pak Dimas lebih dekat ke mic-nya Pak? Oh, okay. Nah. Sorry. Supaya lebih terdengar ya sahabat Merkuri. Nah, untuk Anda ini juga bisa stay tune baik itu melalui aplikasi on air sahabat. Anda juga bisa stay tune di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Kalau di website selain audio, Anda juga bisa menyaksikan secara visual di visual radio di www.merkurifm.id ya. Dan Anda juga bisa sharing 5620096 atau di WhatsApp dan juga WhatsApp Messenger bisa Anda manfaatkan di 0817300096. Kita membahas terkait dengan sirkular, menular, mengular, strategi mengibarkan produk lokal dengan distribusi dan komunikasi visual. Tapi terlebih dahulu mungkin sahabat-sahabat Merkuri masih banyak tanda tanya, sirkular, menular, mengular itu apa? Mungkin narasumber saya bisa menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan pemahaman esensi hal tersebut terhadap produk lokal. Seperti apa konteks strateginya Pak? Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih udah diundang kembali main-main ke Radio Merkuri. Ya. Jadi kalau kita bicara sirkular, menular, mengular itu sebenarnya kembalinya ke esensi kita sebagai bangsa Indonesia dan mungkin kalau saya sebagai orang Jawa itu diambil dari sebenarnya yang namanya getok tular Mbak. Bahasa Inggrisnya mouth to mouth, dari mulut ke mulut. Jadi orang Jawa itu saja ini sebelum orang Inggris sudah menciptakan strategi apapun itu saja ini sudah menggunakan strategi yang sudah istilahnya implementatif lah. Bahkan lebih luas. Sudah membudaya sebenarnya ya Pak, kalau strategi marketing gitu ya. Iya, jadi esensinya strategi sirkular menular mengular itu sebenarnya kembali ke esensi dasar manusia Indonesia, bahkan bangsa Jawa gitu, getok tular. Yeah. Dan yang kedua, ada satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain atau mungkin teman-teman lain, kebiasaan yang mungkin kalau kita sekarang namanya hibah. Atau gosip. Itu satu, the power of influence ya. Kadang-kadang media belum ngomong kita udah lebih percaya karena ada yang gosip atau gibah. Validasi suatu produk berkualitas itu kadang-kadang bukan karena produknya berkualitas, tapi karena ada gibah dan gosip itu. Apakah banyak dibicarakan oleh masyarakat gitu ya? Betul. Jadi secara bisnis kalau saya bilang sebenarnya tidak ada yang baru dari suatu sirkular mengular itu. Cuma kadang-kadang kalau orang diceritain getok tular, alah itu paling kayak cerita bersambung lah bahasanya gitu. Padahal sebenarnya dari situ kita bisa kembangkan bahwa yang sekarang itu kembalinya ke fenomena yang terjadi sekarang. Bahwa media-media besar, apalagi kita kenal sekarang baru kemarin dengar ya, beberapa media TV yang kolaps, padahal kita kebayang dulu nggak kebayang kalau media TV akan kolaps, itu sesuatu yang sangat di luar
nalar kalau orang Iya, bilang. iya. Satu industri yang bisa kalau orang bilang menjadi kebanggaan. Bahkan dulu orang tua saya sempat punya cita-cita Masuk saya TV. masuk TV gitu loh. Tapi nggak cukup karena gitu. Jadi makanya saya nggak jadi masuk gitu. Jadi itu sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan. Iya. Tapi sebenarnya kembalinya karena esensinya apa? Karena sekarang kita bisa menentukan pilihan apa yang kita mau lihat, apa yang kita mau absorb, kita serap informasi apa. Kalau dulu kan kita terima jadi ya, kalau dikasih TVRI ya TVRI, Ya. dikasih TV A, TV B, TV C. Bahkan sekarang kita bisa menentukan di jam berapa, di layar apa kita menentukan itu. Iya. Apa yang Ya, kita ya, butuhkan. Betul. Yang terutama itu. Jadi kalau sekarang yang harus kita sikapi bukan kita istilahnya kalau orang bilang kita mengikuti polanya, tapi kita mengubah polanya. Nah, yang namanya sirkular mengular itu kembalinya ke situ, Mbak. Jadi kita menentukan pilihan di mana kita akan berpromosi, di mana kita akan melakukan istilahnya distribusi komunikasi istilahnya kalau orang bilang. Jadi kalau misalnya kita ngomong ke Mbak Ellen gitu dengan produknya mungkin tadi yang refleksologi itu, kita nggak mungkin ngomong ke orang yang tidak ada hubungan dengan refleksologi. Misalnya ya mungkin dengan anak SD, dengan SMA mungkin nggak akan nyambung, Mbak. Targetnya gitu ya, Iya. Pak ya. Jadi bahasanya kalau orang Jawa, saya lagi-lagi orang Jawa, Mbak. Saya pakai orang Jawa. Kalau orang Jawa itu nyocok no impen itu loh, Mbak. Mencocokkan iya, iya. hati, mencocokkan pola. Pola kebutuhan Jadi pelanggan. sirkular mengular itu sebenarnya ya itu tadi. Bagaimana kita menggetok tularkan itu sesuai dengan target yang ada gitu loh. Jadi jangan sampai getok tular itu pembahasannya di luar segmen yang ada gitu loh. Nah, caranya apa? Itu yang tadi dia bilang. Kita punya strateginya, kita punya metodenya, kita punya teknologinya. Gimana? Ya mesti diskusi dulu, sharing dulu. Oke. Nah, saya cerita di sini itu kan saya berbagi informasi bahwa saatnya sekarang namanya kolaborasi. Makanya kibar itu kan sebenarnya kita bareng-bareng. Mikir bareng-bareng, kita bareng-bareng dalam artian peran radio, peran nanti ada organisasi, komunitas. Nah, sirkular menularnya ya di situ tadi. Gimana caranya? Bagaimana Merkuri menyampaikan informasi yang sesuai dengan Kebutuhan pendengar. disesuaikan dengan ini. Jadi akhirnya informasinya akan nyampe dan akurat gitu loh. Misalnya yang tadi saya bilang, kalau nggak cocok refleksologi berarti cocoknya apa gitu. Gitu. Iya. Itu sebenarnya esensi sirkular itu. Sirkular mengular itu tadi ya, sahabat. Kalau kita menyambungkan tadi dengan kita bareng-bareng di kibar, ini istilahnya strategi yang mungkin sudah dilakukankah atau kita bicara dulu terkait dengan kibar, perkembangannya seperti apa, Pak? Karena kan kita ketemu lagi setelah dulu kita membahas beberapa hal gitu ya, kita membahas hal baru. Apa update dari kibar untuk saat ini, Pak? Ada hal barukah yang ingin disampaikan atau berhubungan dengan yang sirkular mengular ini, Pak? Seperti apa, Pak? Jadi kalau bahasanya kita lagi mencoba satu terminologi namanya O2O experience, online to offline. Offline to online experience. Nah, makanya sekarang kami mengajak kepala unit bisnis kami, kebetulan Pak Dimas ini di kepala unit bisnis experience engagement. Jadi apa sih experience? Percuma mau bikin apapun produknya, kalau nggak ada pengalamannya, nggak ada. Nah, kalau ngomong, iya gitu. Mau ngomong Pak, saya punya teknologi canggih, tapi nggak ada pengalamannya yang nggak ngefek gitu loh. Makanya tadi saya bilang sirkular mengular itu bukan pada terminologinya tapi implementasinya gitu. Nah, kita makanya kalau Pak belum tentu yang bisnisnya misalnya supplier buah-buahan itu akan butuh informasi yang sama dengan bisnis yang itu. Nah, disesuaikan salah satunya. Betul gitu loh. Makanya aku bilang tadi saya bilang kan bahwa kita sekarang punya kemenangan kita itu sekarang kita itu pemenang penguasa informasi. Kenapa? Kita bisa memilih.
Cuma yang tadi saya bilang, pilihan itu kadang-kadang kan kita terlalu banyak jadi bingung. Ya, Iya. betul. Nah, hanya kita butuh yang tadi ya bulan. Harus saya experience itu tadi ya, Pak. Ya. Kita harus sharing, kita urus itu. Melalui AMA itu juga salah satunya. Iya. Jadi kita bisa menentukan. AMA kan punya kegiatan-kegiatan tuh. Iya. Saya itu biasa milih, oh minggu ini saya kayaknya perlu hadir. Kenapa? Saya ada kaitannya sama Iya. yang mau diomongin. Oh minggu depan guys, bukan Dengan bukan tim karena gitu apa? ya. Iya, karena Iya, iya. kita mesti Disesuaikan. filter gitu. Betul. Nah, dari apa yang disampaikan itu kita bisa sirkularkan. Iya. Bisa tularkan, Tularkan. bisa semakin ketok tular itu. Jadi informasinya jadi sebuah informasi yang bermanfaat. Itu sih kalau saya. Nah kalau tanya implementasinya nih sebelah nih. Nah, kalau tanya implementasi, kalau kita bicara tentang produk lokal yang mungkin ya, ini kan masih sering luput dari perhatian pasar, itu yang seperti apa? Kalau kita bicara tentang experience ya Pak, seperti apa Pak Dimas? Kalau kita bicara tentang produk lokal sebenarnya kan banyak, tapi belum banyak digibahin. Nah, itu yang akan menjadi tugas kita. Artinya. Jadi di sini kita sih berusaha untuk mengajak teman-teman UMKM ataupun yang produk lokal dan segala macam, apabila dibutuhkan untuk istilahnya perlu disounding, entah itu produk knowledge dan segala macam, ayo kita ngobrol nih. Konteksnya begitu. Nah, seperti yang tadi diomongin dengan Pak Novan bahwa kita bisa memilih saat ini, karena dengan teknologi saat ini kan kita semua udah bisa dari handphone aja kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi gitu. Tergantung dari kitanya menyaringnya akan seperti apa, apakah ini informasi ini kita perlu atau enggak dan segala macam. Nah, dari sinilah yang akan kita coba untuk memberikan experience kepada teman-teman bahwa kita punya beberapa cara, kita punya beberapa teknik yang sekiranya bisa memberikan masyarakat jadi tahu lebih paham dan akhirnya mau membeli produk apa yang akan kita tawarkan kepada mereka itu dengan aktivasi, dengan ini dan segala macam itu bisa kita dapat experience, bisa lebih dapat konteksnya begitu. Nah, seperti apa kalau kita bicara tentang pendekatan gitu ya, tentunya pendekatan secara lokalitas untuk sebuah produk supaya benar-benar si produk ini memiliki identitas yang kuat sekali. Kadang kan, wah ini kurang kuat nih untuk identitas sebuah produk. Apakah itu juga nanti akan termasuk dilihat dari seberapa kuat lokalnya, seberapa kuat identitas dari produknya, atau seperti apa Pak Dimas? Ya, kalau itu kita akan tetap melihat dari keunggulan dari produk itu sendiri ya. Dengan cara pendekatan, contoh misalnya ada satu produk A misalnya, kita akan melihat produk ini apakah cocok untuk ibu-ibu kah, atau untuk anak-anak, untuk keluarga dan segala macam. Nah, itu akan baru kita create sebuah aktivasi atau sebuah experience yang sekiranya dari masyarakat itu bisa lebih mengena gitu. Dari beberapa pengalaman kita sih memang ada produk-produk yang which is sebenarnya pendekatannya bisa lewat ke ibu-ibu, dengan itu kita mungkin experience kita bisa mengadakan untuk misalnya kayak lomba masak, atau kita pendekatannya walaupun sebenarnya tidak ada kaitannya dengan masak itu sendiri gitu, tapi kita bisa mengkoneksikan dari kegiatan yang kita adakan dengan produk yang akan kita tawarkan, itu gimana caranya kita bisa dapat kliknya. Ini supaya si produk, sedikit contoh, tapi saya nggak berani nyebut nama produk. Saya dulu pernah kita cerita. Kita waktu itu bikin namanya kampanye, waktu ada krisis ekonomi, kita diminta sama salah satu produsen untuk membuat satu kampanye agar mengkampanyekan satu produk. Nah, produk itu setelah kita riset ternyata dia punya keunggulan, atau tadi ibu-ibu, terus ternyata anak remaja ya kalau nggak salah, anak remaja, terus dia hemat energi, irit gitu. Kan bingung tuh, apa ya ibu-ibu ngirit, akhirnya nyambung. Oh iya, lomba masak ngirit. Bareng titik-titik, gitu. Nah, isunya yang dikembangkan ngiritnya,
Waktu itu dikalkulasi, makanya saya bilang waktu itu bensin masih harga 5.000, 1 liter 5.000. Jadi bikin lembah masak dengan bahan hanya 5.000 perak. Isunya yang terjadi lembah masak, pikiran kalau orang bilang jadi apa 5.000 itu, ternyata jadinya variasi sayur macam-macam, ternyata enak loh. Hanya dengan 5.000 bisa jadi sesuatu. Terus yang terjadi apa efeknya? Ketok tular. Setelah itu masuklah, kita udah nggak 1 bulan 2 bulan ya Pak Dimas ya. Setelah itu kita nggak pernah bikin acara lagi. Kenapa? Kita menerima proposal. Iya. Lalu masak ngirit dibarengin sama kampanye tentang gizi bayi segala macam. Akhirnya isunya ketok tular, nyambung dan bisa dihubungkan dengan dimulai gitu dari loh. cara komunikasi seperti apa betul. gitu Iya. ya. Komunikasinya itu. Misalnya terus ada satu lagi, ini baru ini masih valid lah gitu. Kita ngomong sekarang, kalau ngomong makanan kurma itu kan hanya muncul di saat Ramadan. Nah kita ada satu produk minuman, saya nggak mau nyebut nama, itu yang bahan utamanya itu kurma. Iya. Yang terjadi adalah validasinya adalah sekarang orang biasa minum Susu kurma. iya susu kurma. Validasinya dari mana? Kalau dulu kan ngenteni lebaran Iya. baru laris. Padahal itu kayak manfaat ya Pak, dan layak untuk di. Nah itu kalau ditanya strateginya, ya banyak macam-macam yang kita lakukan. Mulai sampai pemilihannya, yang pemilihan yang ngomong, pemilihan medianya, sampai pemilihan cara komunikasinya, gitu. Bagaimana sebuah produk itu benar-benar digibahin, diingat, benar-benar menjadi mindset dari masyarakat, top of mind lah sebuah produk itu strategi-strategi yang dilakukan oleh salah satunya ya ini tadi gitu ya, sahabat sirkular mengular itu tadi, dan pendekatan komunikasi itu ya Pak. Nah kalau ngomong bisnis, nah ini ngomong bisnis nih, kalau ke teman-teman UMKM kan mesti tanya, tuh terus kalau dia bilang kan mesti wah teorinya aja pinter gitu. Nah sama kita ketika ngembangkan PT Kibar itu Pak tahun 2018, saya mikirnya gimana caranya sirkular menular gitu loh. Nah kalau sekarang saya dengan sekarang waktu itu banyak startup ya kalau nggak salah dulu masih ada, waduh dengan modal yang istilahnya modal kita mungkin nggak bakalan bisa lah. Caranya gimana? Ya tadi aku bilang kita deketin dikit-dikit, ketemu orang, Pak tahu Kibar nggak pernah? Bapak pengen tahu Kibar? Oh ya coba ngobrol sama saya. Terus nanti ada satu ketika ketemu lagi. Jadi saya dulu tuh Mbak seminggu Senin sampai hari itu ada di mana-mana gitu Mbak. Senin sampai dengan hari Senin gitu. Iya ketemu. Dulu, sekarang udah ada Pak Dimas. Tapi akhirnya kan sirkular menular. Oh Kiki loh, ketemu aja. Saya tuh dulu paling nanya ke staf saya, minggu ini ada kegiatan apa yang bisa saya kunjungi. Jadi akhirnya benar-benar menular saya tuh sampai Pak Novan loh ada di mana-mana. Sampai bosen aku. Itu tadi strategi yang bisa dilakukan gitu ya, supaya sebuah produk itu benar-benar sering dan selalu dibicarakan gitu ya. Sahabat, kita ke jeda iklan terlebih dahulu sebelum kita sering lagi membicarakan terkait dengan tema kita kali ini ya, sirkular menular mengular, strategi mengibarkan produk lokal dengan distribusi dan komunikasi visual. Kita bicara komunikasi visual itu akan seperti apa, tetap stay tune di perbincangan Rumah Manajemen bersama dengan Ama Surabaya, sahabat. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Rumah Manajemen bersama dengan Ama Surabaya. Kita membahas tema sirkular, menular, mengular, strategi mengibarkan produk lokal dengan distribusi dan komunikasi visual. Secara off air saya sempat menanyakan pada Pak Rofato juga Pak Dimas berkaitan dengan banyak hal ya. Salah satunya adalah seperti apa gitu karakteristik di Surabaya ini kan sedikit berbeda. Apalagi dengan kalau kita compare dengan produk yang sudah ada gitu kan, terus membuat sebuah produk sebenarnya ini memiliki
hal yang bisa untuk bersaing, tapi harus ada strategi-strategi. Tapi juga kalau kita bicara lokalitas, Surabaya itu pasar yang berbeda. Kalau menurut Pak Dimas, lokalitas dari kota Surabaya ini pendekatannya seperti apa, Pak? Oke, kalau untuk Surabaya dari beberapa experience yang udah pernah kita buat itu, rata-rata orang Surabaya itu senang banget kalau dikasih hadiah ya. No. Pendekatannya dari ke situ sih sebenarnya. Entah itu dalam bentuk door prize, entah itu dalam bentuk merchandise dan segala macam. Sekarang tergantung dari kitanya ataupun dari produk tersebut mau sampai sejauh apa ini pendekatannya ke apa namanya ke masyarakat. Salah satu contoh kita juga akan ada salah satu bentuk experience juga sih sebenarnya nanti ke depannya. Kita akan mengadakan semacam kayak berbagai macam lomba juga, termasuk juga ada lomba masak, lomba mengolah minuman dan segala macam yang kebetulan berkaitan dengan produk-produk kita gitu. Nah dari situ kita angkat, kita akan bikin lagi, tapi nanti di ujung-ujungnya kita bisa memberikan hadiah utamanya itu adalah sebuah modal ataupun ini supaya mereka bisa membuat usaha yang sudah mereka bikin sendiri nih ceritanya, konteksnya seperti itu. Nah pendekatan-pendekatan yang seperti itu yang mungkin kita akan banyak lakukan ke masyarakat Surabaya. Jadi setidaknya dari apa yang sudah kita berikan kepada mereka, mereka juga bisa memberikan benefit buat kita juga gitu, sehingga akan ada istilahnya reorder lah, istilahnya seperti itu. Nah itu termasuk juga untuk produk-produk lokal. Itu kenapa kok kita mencoba untuk menarik produk lokal itu supaya kita bisa pasarkan ke masyarakat Surabaya dengan cara pendekatan yang lebih ke humanis ya, lebih ke istilahnya ke masyarakat tuh bisa lebih dekat gitu loh, konteksnya itu. Biar melekat aja, itu yang paling utama. Istilahnya kalau misalnya mau kita bikin experience tapi yang cuma sebatas lewat aja ya nggak lama juga akan dilupakan gitu. Tapi kalau misalnya kita memberikan sebuah experience dan kita akan memaintain itu sehingga kita bisa dapat benefitnya, kita bisa lebih banyak gitu, konteksnya lebih engage juga gitu apa yang disukai atau disenangi oleh market itu tadi gitu ya. Betul. Kalau kita bicara tentang itu supaya orang awareness, kita membangun awareness itu dulu supaya orang tahu sebuah produk ini produk yang ada luar biasa gitu ya sahabat. Tapi kan kadang juga yang menjadi kendala ternyata produk itu belum merata pendistribusiannya, belum tersedia. Seperti apa Bapak? Ya kan itu kan juga jadi salah satu ya Pak. Ini kayak main dakocan itu dulu itu. Jadi dakocan itu kan kadang-kadang milih yang ini ditambah, yang ini kurang. Nah kalau ngomong distribusi itu kembalinya adalah ketersediaan sesuai kebutuhan. Nah, makanya tadi bilang kita tuh punya sekian alternatif, ada TV, digital ads, segala macam. Sampai kadang-kadang kita bingung nih budget kita sebar-sebar gitu. Padahal belum tentu seperti itu. Yang kita butuhkan itu adalah yang tadi aku bilang, kita pilih strateginya yang mau kita pilih apa. Termasuk kayak produk tadi. Analoginya gini. Saya kembali ke yang tadi produk yang saya cerita tadi yang kurma itu. Kita pilih, udah tahu produk kita itu kurma. Ya jangan memilih modern market yang tidak ada kaitannya sama. Misalnya kayak gitu. Itu saya kasih contoh. Atau misalnya kayak gini. Kita ngomong produk kita adalah yang tadi aku bilang UMKM yang cakupannya kita hanya bisa untuk Surabaya dan sekitarnya. Jangan diperluas menjadi Jawa Timur dan sekitarnya. Itu kalau orang bilang lebih iya gitu loh. Jadi kita kuatin dulu yang di sisi itu. Dan kita cari kekuatan apa yang menjadi karakteristik khas yang akan menjadi gampang menggetok tularkan gitu loh. Nah, itu loh. Jadi nanti begitu keluar di visual. Oh iya, saya pernah lihat ini gitu loh. Oh iya, saya pernah tahu ini gitu loh. Ya itu satu hal yang kadang-kadang tidak diikuti oleh teman-teman atau tidak dilakukan oleh
ya saya kok nggak suka kalau ngomong UMKM, SME, small medium enterprise, karena pinginnya mereka cepat jadi kalau orang bilang sekarang jadi crazy rich atau kalau bisa cepat jadi langsung jadi owner gitu. Tapi yang tadi saya bilang mereka nggak kuatin di sisinya itu. Nah saya udah bilang strategi mengular ini akan bisa mengular sepanjang-panjangnya, menular sebesar-besarnya, tapi ya juga akan menjadi boncos kalau kita nggak kontrol. Gitu. Nah ini balik lagi kalau sudah menularnya luar biasa, tapi ini berapa lama untuk bisa diikuti dengan pendistribusiannya Pak Dimas? Semisal sebuah produk ini ternyata kita nggak pernah sangka ternyata mengularnya luar biasa, menularnya juga luar biasa, sehingga ini belum ada banyak sekali permintaan itu, diiringnya berapa lama untuk bisa pendistribusiannya paling tidak bisa mengikuti mengular dan menularnya lebih luas lagi gitu, sampai Pak? ke ekspor ada mungkin? Bisa jadi, makanya sekarang kita harus mengukur secara kemampuan kita sendiri. Terus yang kedua yang tadi saya bilang, saya yakin sekarang banyak nih organisasi seperti AMA, bahkan mungkin AMA pun bisa bantu gitu, dimana ada teman-teman yang akan bisa meleverage, jadi memperbesar, bantu iki aku duwe kapasitas gini, tapi aku nggak bisa, bantuin dong gitu loh. Karena kalau namanya apalagi sekarang efek redundannya atau efek berlipatnya satu informasi itu kan nggak pernah tahu kita. Betul. Kemampuan kita memanage itu keviralan suatu hal gitu ya. Betul. Ya, sekarang yang kedua adalah kemampuan kita mengolah informasi yang kita pakai. Kalau kita asalnya kalau bilang meneletakkan satu pada momen yang tepat, kayak sudah tinggal ketok gitu loh, tadi ketok tular gitu loh. Ada isunya, misalnya kayak tadi yang bilang, isunya semua lagi encok, refleksologi langsung itu, tapi momennya pas gitu loh. Jadi pas pada satu momen di mana orang tuh semua butuh satu produk itu atau jasa itu akan terjadi satu momen. Saya cerita lagi nih, salah satu produk yang tadi cerita, saya tempatkan ke produk itu ke satu kegiatan yang sifatnya itu ada bersama-sama, orang itu satu datang. Saya cuma ngomong silahkan bagi yang datang mengambil satu gelas, silahkan diminum. Efeknya hari itu semua tahu produk itu. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, nggak pakai buka sebar flyer, kan. Saya cuma satu itu, di sampingnya saya taruh satu botol. Hari itu bisa dikatakan putarannya langsung. Padahal nggak ngapa-ngapain, nggak pasang iklan, nggak pasang. Ya itu, sesimpel itulah. Gitu. Ya, sebuah experience itu, pengalaman dari sebuah komunitas gitu ya Pak. Itu yang dibangun. Kita bicara lagi berkaitan dengan komunikasi itu, komunikasi secara experience gitu ya, secara pengalaman. Komunikasi visual Mbak. Soalnya kalau yang sekarang dilihat itu visual. Kayak saya sekarang lihat, yang kita lihat di depan ini ada air minum langsung. Apa ini? Oh kok beda ya? Lah gitu loh. Itu visual Mbak. Kita tuh sekarang lebih ngerasa visual daripada saya pendengaran sama auditori. Betul. Sekarang karena masyarakat lebih ke visual sehingga viral sama dengan visual gitu ya. Iya, betul. Membuat experience viral menjadi visual menjadi viral itu yang seperti apa Pak Dimas? Karena kan experience selain visual yang bisa membuat viral, itu kan jadi strategi yang apakah sebuah produk ini harus ada cerita di baliknya atau yang dibangun seperti apa? Itu tergantung dari pendekatannya kita. Jadi misalnya nih seperti tadi, kalau misalnya kita udah dapat satu produk, kita tetap akan meriset dulu cara pendekatannya kita akan kemana nih, arahnya kemana. Kalau memang sekiranya kita dapat directnya, oke, berarti pendekatannya harus ke sini, harus ke remaja misalnya, atau bahkan ke orang tua atau ke anak-anak. Nah dari situ baru kita bisa mengolah kira-kira apa yang bisa bikin mereka ngeklik. Kalau kita bicara satu hal, pasti produknya adalah ini. Nah itu yang berusaha kita mengkoneksikan antara
apa ya istilahnya supaya orang-orang akhirnya di luaran sana bahkan kalau dari pengalaman kita kemarin tadi udah diceritakan oleh Pak Novan bahwa setelah kita sebulan 2 bulan kita jalanin lomba masak itu dan segala macam, terus akhirnya tanpa kita harus datang ke perumahan atau ke mana, mereka udah tinggal kita mau dong dadain di sini, kita mau dong dadain di sini. Nah, hal viral yang seperti itu, yang pendekatannya seperti itu yang akhirnya membuat orang-orang itu aware gitu loh tentang produk ini gitu loh. Biasanya konteksnya gitu. Untuk satu kali event atau apapun tuh butuh riset berapa lama gitu? Yang pasti event ya lebih ke produk. Iya, sebenarnya kita juga nggak mungkin yang bisa berlama-lama, tapi karena kan kita juga pasti akan ditekan oleh pihak prinsipal ataupun ini pun kita ada target segala macam. Bisa ya kita jalan di bulan ini, nah kita yang akan menentukan. Kira-kira dalam waktu mungkin 2 hari, 3 hari atau bahkan seminggu misalnya, itu ya tetap harus kita kejar gitu. Kira-kira apa nih soul-nya dari produk ini apa gitu. Itu yang kita coba untuk menularkan dan memberikan produk knowledge kepada masyarakat bahwa produk ini bagus loh kayak ini, untuk ini bagus loh untuk ini. Nah, itu yang akan kita angkat gitu loh. Konteksnya seperti itu. Jadi bukan karena sebuah event tapi memang kekuatan si produknya ini gitu ya. Betul, itu yang kita coba untuk berikan nilai positif kepada mereka gitu loh. Bahwa pada masyarakat nggak mungkin lah kalau kita mau ngomongin sebuah produk terus kita mau ngomongin ini produk ini jeleknya kayak gini loh, kayak ini yang gimana bisa lakukan konteksnya. Nah, jadi gimana caranya kita bisa mengolah dalam satu produk itu kita bisa menilai, memberikan penilaian positif kepada masyarakat bahwa produk ini bagus nih untuk ini. Contoh kayak tadi yang produk kurma yang disebutkan, ini bagus nih untuk kesehatan. Pendekatan kita lebih ke sana. Terutama apalagi nyuwun sewu, kalau misalnya kurma kan pasti ada berhubungannya dengan Islam ya konteksnya. Itu yang akan pendekatan lebih mudah konteksnya untuk memberikan istilahnya produk knowledge kepada masyarakat bahwa ini kita punya produk kurma seperti ini dan nanti kita bisa olah nih seperti ini. Sehingga membuat masyarakat oh berarti bisa nih kalau bisa dipakai buat ini bisa dong kayak gini, sehingga terjadi ada order-order yang bisa kita terima. Pernah nggak sih Pak Novato dan juga Pak Dimas ada sebuah klien yang saya punya produk ini, pokoknya saya mau ini supaya dibangun awareness ini, tapi keunggulannya apa Pak? Ya pokoknya ini gitu produknya. Pernah nggak pengalaman kayak gitu Pak? Jadi saya pengen orang awareness ini, saya produknya bagus kok. Iya bagusnya seperti apa Pak? Pokoknya bagus gitu. Semua perusahaan, semua produk sepertinya seperti itu. Nomor 1 ya. Ya pastilah. Nggak ada yang berubah, nggak ada. Pasti nomor 1. Gimana mengkomunikasikannya ini ya? Bukan hal yang mudah. Istilahnya pokoknya dibikinkan semuanya deh gitu. Sebenarnya saya satu hal misi saya dalam edukasi ini yang hari ini kita berbagi rumah manajemen, saya bilang bahwa kita itu nggak usah strategi itu yang kalau orang bilang yang ke langit lah gitu. Kita punya strategi itu, kita sudah punya strategi kita itu udah banyak punya. Terus yang kedua, yang penting kita tahu esensinya apa. Terus yang tadi kenapa kok Pak distribusi komunikasi visual? Lah sebenarnya itu komunikasi visual kita itu kadang-kadang nggak bisa menjustifikasi visual kita gitu loh. Contoh lah dari perjalanan saya dari tadi ke sini. Itu kan sebenarnya kemampuan kita mengedukasi. Tadi saya bilang makanya Pak, kita pilih visual apa yang misalnya kayak saya kalau acara apa gitu. Kalau acara apa yang ini, saya nanti mau bantu ini ya gitu. Kan yang kelihatan di waktu acara apa itu, oh Pak Novan, padahal nggak ada Pak Novan loh di situ. Ditanya saya kadang-kadang Pak Novan mana, padahal nggak ada saya. Yang ditanya produknya gitu, kadang-kadang lihat produk saya di situ. Padahal saya nggak di situ. Pak Novan mana loh? Emang saya ada nah kayak gitu Pak. Jadi bagaimana mengolah strategi sehingga begitu lihat produk itu langsung nyambung. Emang agak sedikit melenceng sih, nggak ke saya lihat. Harusnya ke PT Kibar Produk ya gitu. Karena yang saya kepentingan PT Kibarnya, tapi mungkin karena orang familiar Pak Novan mana? Sambil mengambil produknya saja. Tapi melekatnya PT Kibar dengan Pak Novan. Iya, saya nggak boleh itu Pak. Tadi larinya ke saya terus tadi. Tapi intinya kayak gitu Pak. Jadi bagaimana kita mengemas satu message
kita memilih message sehingga orang akhirnya begitu lihat produk itu langsung message-nya dapat gitu loh. Iya. Jadi yang namanya distribusi komunikasi visual itu nggak cuma bicara teknologi, nggak cuma bicara istilahnya kayak orang bilang tadi, event, nggak cuma bicara apa tadi apa namanya sosial media, enggak, satu integrasi. Iya. Makanya kami ada namanya experience dan engagement, karena setelah mengalami engage, menjadi satu produk itu. Pesannya itu Iya, yang gitu loh. penting. Itu paling penting bahwa mau apapun produknya, kalau kamu nggak punya experience, nggak dapat engage-nya. Ketika kamu nggak melakukan satu engage, kamu juga nggak dapat experience-nya, gitu loh. Tuh. Jadi paling penting itu sih. Berarti itu beberapa elemen visual yang bisa membuat produk itu benar-benar secara pesan itu memiliki daya tarik gitu ya Pak ya. Iya, Ya, betul. banyak elemen Betul. gitu ya. Iya. Visual itu ada tadi tidak hanya event saja, tapi produk itu memiliki kekhasannya atau tidak hanya hal-hal yang disebutkan tadi gitu ya. Tapi Misalnya banyak kalau dulu kalau nggak iklan TV, nggak ngetop. Iya. Tapi sekarang TV-nya tutup, terus Betul. nggak iklan, terus gimana? Gimana caranya ngetop gitu? Analoginya kan gitu kan. Iya. Kalau dulu orang bilang, udah deh kalau kamu ngetop, produkmu harus masang di TV. Padahal TV budgetnya berapa persen gitu. betul. Yang penting pesannya ya, iya, Pak. betul. Dan bagaimana mendistribusikannya Betul. itu secara visual. Sekarang mau gimana? TV-nya tutup semua, mau pasang di mana? Kalau dulu kan orang pokoknya punya budget MM-an, pasti produknya ngetop. Dengan influencer tuh gimana Pak? Apakah itu juga termasuk bagian dari distribusi Visual. komunikasi? Itu kan sebenarnya bagian dari distribusi komunikasi visual. Bagian itu. Influencer Salah satu itu. cara. Iya. Salah satu cara. Ketika kita memanage sesuatu yang kita pesankan kan distribusi komunikasi visualnya, bukan personnya, Bukan personnya. bukan apa yang dia lakukan, tapi apa yang message yang kita lakukan Salah itu satu alat ya. betul. Yang tadi saya bilang kan, kalau kamu punya uang, kalau sekarang punya uang banyak belum tentu ngetop. Ya. Tapi ketika kamu melakukan sesuatu yang pas dengan message yang diterima masyarakat, bisa langsung ngetop. Wah, ini ilmu yang luar biasa Ria ya. Keren. Kita ke jeda iklan ya, sahabat. Sebelum nantinya kita ngobrol lagi terkait dengan tema kita kali ini, sahabat, sirkular, menular, mengular, strategi mengibarkan produk lokal dengan distribusi dan komunikasi visual. Karena balik lagi di era seperti sekarang ini, hal-hal mainstream dulu ini berkembangnya luar biasa, sahabat. Kalau bicara tentang komunikasi visual tidak hanya melalui televisi, tapi banyak hal yang bisa dilakukan. Tetap stay tune di Perbincangan Rumah Manajemen. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di Perbincangan Rumah Manajemen, sahabat, bersama dengan AMA Surabaya. Ada Pak Novanto Rahmatika, Direktur Utama PT Kibar Produk Nusantara. Ada Pak Dimas Prayogo, Kepala Unit Bisnis PT Kibar Produk Nusantara. Dan juga ada Mbak Ellen dari AMA Surabaya dan juga merupakan marketing Rimbun Family Reflexologi. Banyak hal yang sudah kita bahas. Untuk Anda yang tertinggal, Anda nantikan saja di YouTube channelnya Merkuri ya, di Radio Merkuri 96. Saya menanyakan kembali terkait dengan tema kita, sirkular, menular, mengular, strategi mengibarkan produk lokal dengan distribusi dan komunikasi visual, pada Pak Dimas terkait dengan offline dan juga online. Bagaimana untuk menggabungkan kedua strategi tersebut supaya lebih memperluas lagi dari penyebaran produk, terutama produk-produk lokal, Pak Dimas? Oke, kalau offline to online ataupun juga online to offline, sebenarnya kan ini sebuah sistem ya. Artinya saat ini masyarakat di Surabaya terutama mereka sudah terbiasa dengan melihat ya nyun sewu kayak YouTube ataupun juga berbagai macam sosmed dan segala macam. Nah, mungkin cara pendekatan kita dari offline to online ataupun dari online to offline, kita juga akan melibatkan dari entah itu sosmed, sosial media ataupun juga dari media-media yang mungkin platformnya yang bisa kita masyarakat bisa melihat dengan luas gitu. Konteksnya seperti itu. Mungkin seperti hal contoh kita bikin sebuah experience di satu tempat gitu.
Nah ini kita bisa online kan, sehingga masyarakat luar yang mungkin pada saat itu tidak bisa hadir dan segala macam, tapi bisa melihat contoh seperti ini sekarang nih. Di saat kita lagi live mengudara di sini, tapi kita juga masyarakat yang lain juga bisa melihat dari secara live-nya juga di IG, di ini dan segala macam. Nah itu yang pendekatannya seperti itu mungkin apa ya, sangat-sangat berefek sekali gitu loh untuk penyebaran produk, knowledge dan segala macam, sehingga kita sudah nggak perlu yang khawatir kalau dulu zaman kita dulu sebelum ada O2O ini kan sistemnya kita sporadis ya, mainnya secara serempak dari beberapa titik kita akan jalanin semuanya. Tapi untuk saat ini cukup dengan satu titik, tapi udah kita bisa menyebar ke seluruh masyarakat Surabaya. Itu udah sangat-sangat efektif sekali untuk terutama untuk pembiayaan dan segala macam ya. Sehingga para prinsipal ataupun pemilik produk jadinya yang perlu, aku udah nggak perlu yang keluarin duit banyak-banyak lagi nih, tapi dengan kita bikin satu event tapi udah bisa dapat misalnya seluruh Indonesia nih, mereka bisa ngelihat semuanya. Nah ini satu hal yang sangat-sangat menarik ya bagi para produsen terutama, sehingga kita cukup bikin satu pilot project aja, tapi nantinya sudah bisa dilihat dari seluruh masyarakat di sekitar. Konteksnya seperti itu. Sedikit saya tambahin ini, tapi buat rasa penasaran buat teman-teman di Mercury juga. Sekarang mungkin teman-teman kalau saya tanya, dulu pernah kebayang nggak sih ada namanya tren warung kopi? Ya Pak, benar. Sekarang sudah menjamur sekali. Ya. Sekarang ada franchise warung kopi. Betul. Nah, pertanyaannya, saya mau nanya, bagaimana radio Mercury bisa mengular di warung kopi? Bayangkan kalau informasi yang disebarkan itu ada di sekian ratus cabang warung kopi yang ada di. Kalau bisnisnya bagus, kenapa enggak? Kenapa? Jelas, marketnya udah jelas. Warung kopi itu pasti orang akan pay attention di situ. Nah, bagaimana? Ya itu lagi bilang PR. PR gitu. Buat ronde kedua. Tapi saya katakan bahwa itu challenge. Kenapa? Dulu nggak pernah bayangin kan. Ada warung kopi punya cabang sampai ke pelosok-pelosok. Dan berjenjang ya sekarang, nggak cuma yang level minimarket bawah. aja kalah sekarang ya, berdekatan. Iya. Dan jangan salah, mereka punya segmen yang jelas Betul. Sekarang sudah ada yang tinggal middle. kita menyesuaikan. Nah, sekarang gimana caranya message-nya nyampe ke pesan itu sampai itu. Jadi akhirnya mereka oh iya ada produk ini. Ya deh aku cak nyoba ya. Iya. Itu semacam kenapa kok sekarang ada sirkular mengular itu karena itu. Dan bagi ini salah satu solusi sebenarnya, jalan keluar bagi yang masih bingung gitu, karena PT Kibar Produk Nusantara akan menerima dengan tangan terbuka untuk Anda yang masih bingung seperti apa untuk bisa sirkular mengular gitu ya Pak. Iya betul. Ini kalau dari PT Kibar Produk Nusantara sendiri bisa dijangkau oleh sahabat-sahabat Mercury di mananya Pak Nova, supaya ini saya ada permasalahan nih, mungkin bisa kontak terlebih dahulu dengan teman-teman dari PT Kibar. Di mana Pak? Ya, kalau mungkin kalau ketemu orangnya bisa di ada Pak Dimas, nanti ada nomor teleponnya, silakan nanti di share di Mercury. Terus kalau secara IG kita ada namanya PT Kibar Produk Nusantara. Kita punya beberapa IG, nanti kayaknya saya lupa tuh beberapa, nanti bisa di share di teman-teman. Terus yang kedua kalau nomor handphone juga ada kita nomor hotline, mungkin nanti bisa dicatat nomornya kalau nggak salah 0896 1134 6464. Kalau nggak salah ya Pak, benar berarti Pak. Iya. Atau di Instagramnya mungkin bisa dikontak Pak. Ada PT Kibar Produk Nusantara. PT Kibar Produk Kita Nusantara juga ada beberapa IG pendukung, ada Ruang Berkibar. Ada website juga kan? Ada nanti kita bisa disebutkan. Tapi intinya satu, semangatnya bahwa Indonesia ini kaya, Nusantara ini kaya. Jadi kalau mau mengibarkan produk di Nusantara itu dengan ide-ide atau konsep-konsep yang ada di Indonesia itu sudah cukup. Iya, dikelola yang ada ya Pak. Iya betul, karena kita punya ide tadi.
sirkular menular itu dari getok tular. Pak, tipsnya dulu dong Pak satu tadi Pak, terkait mengasah itu tadi, mengasah pesan itu sehingga bisa terus mengular gitu Pak. Boleh kasih tipsnya Pak? Sebenarnya nggak ada tips yang harus dirahasiakan. Intinya satu, bahwa kita paham bahwa setiap produk itu diciptakan untuk dinikmati, untuk dirasakan. Jadi jangan sampai ada kata-kata wah produk ini nggak laku karena nggak ada promosinya. Enggak. Produk ini nggak laku karena tidak didukung oleh tim penjualan yang keren. Enggak. Yang ada adalah produk ini tidak laku bukan karena tidak laku, karena tidak dikemas atau tidak dikelola dengan baik gitu loh. Dan kadang-kadang orang itu terlalu overclaim, kalau orang bilang terlalu bingungnya yang meledak-ledak. Yang bilang lakukan dengan cara yang benar, lakukan dengan cara yang tadi aku bilang. Indonesia ini kaya dengan filosofi yang tadi ketok tular, makan orang makan si penting kumpul. Itu kalau orang bilang makan orang makan si penting kumpul, pastinya kan pasti ada sesuatu di situ. Itu kan bahasa halus ya. Makan orang makan sing penting kumpul. Terus lapor kumpulnya. Diskusi ya Pak. Nah, itu kan. Sebuah pesan yang bisa itu. Udah mulai. Kapan ini bagian keduanya? Itu sih. Terakhir Pak, tinggal 5 menit ya. Kita pengen Pak Novan dan juga Pak Dimas memberikan closing statement terkait dengan perbincangan kita kali ini, atau pesan lah Pak seperti apa di perbincangan kita kali ini, Pak Novan. Kalau saya satu, gunakan seluruh channel yang ada dengan secara bijak dan manfaatkan dengan berbagi ilmu, karena insya Allah kalau saya bilang, makanya kenapa kok saya gabung dengan AMA ini, karena dengan gitu sebenarnya saya sampaikan ini hasil dari yang tadi cerita ngobrol dari Pak Rizky, dari Bu Ellen, akhirnya mengular mengular nanti saya. Jadi secara langsung kadang-kadang Bu Ellen itu memberikan inspirasi saya dengan apa yang beliau sampaikan, Pak Rizky sampaikan, teman-teman AMA yang sering sharingnya. Iso dipakai. Jadi tidak ada ide atau konsep yang khusus untuk produk ini, ide atau konsep yang khusus untuk produk otomotif. Enggak ada. Sekarang yang ada itu saling kolaborasi. Enggak ada. Ini khusus untuk produk otomotif, pakai caranya harus gini. Enggak ada. Jangan berhenti belajar gitu juga. Betul. Makanya manfaatkan mumpung saya bisa promosi, gabung sama AMA. Dari situ nanti akan tahu sirkular mengularnya bagaimana gitu loh. Itu yang bisa dilakukan prinsipal juga kalau ingin menghubungi bisa gitu ya sahabat. Pak Dimas, sebagai closing statement seperti apa Pak? Oke, kalau dari saya perbanyaklah experience ya, maksudnya dari cara pendekatan dan segala macam, bagaimanapun juga orang dengan merasakan, orang dengan mendengar, melihat, sehingga membuat sebuah statement atau membuat sebuah penilaian itu bisa kita dapat lebih dalam lagi. Jadi banyak-banyaklah berteman, gabung dengan komunitas dan segala macam, sehingga kita bisa mendapatkan banyak sekali experience yang mungkin bisa kita istilahnya kita alokasikan ke produk-produk yang akan kita kondisikan nanti. Gitu aja. Itu salah satu hal belajar dari experience orang lain dari komunitas-komunitas itu ya Pak. Betul. Itu karena akan bisa menambah ide-ide kreatif. Betul sekali. Karena kita berada di dunia digital sekarang ini, jadi kreatif itu menjadi hal yang utama. Gitu ya. Sekali lagi sahabat, untuk Anda yang ingin mungkin menjangkau PT Kibar Produk Nusantara, bisa di Instagramnya di Kibar Produk Nusantara, atau bisa di searching saja, semuanya ada sahabat. Dan terima kasih untuk AMA Surabaya. Adakah yang ingin disampaikan atau ada kegiatan yang terbaru dari AMA Surabaya Mbak Ellen? Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan berbagi ilmu hari ini untuk para Merkuri, juga para pendengar Merkuri, terutama juga untuk Pak Novanto dan Pak Dimas. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ilmu yang luar biasa. Insya Allah. Ya. Mudah. Semoga berkah.
Ya. Pasti. Ini untuk sahabat-sahabat Mercury yang tertinggal, sekali lagi Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Mercury, di Radio Mercury 96 di perbincangan rumah manajemen ini ya sahabat. Dan sekali lagi terima kasih untuk Mbak Ellen dari AMA Surabaya dan juga merupakan marketing Rimbun Family Refleksologi. Terima kasih juga untuk Pak Novanto Rahmatika, beliau Direktur Utama dari PT Kibar Produk Nusantara, sudah hadir menjadi narasumber sharing bersama kita di perjalanan rumah manajemen. Dan juga ada Pak Dimas Prayogo, Kepala Unit Bisnis PT Kibar Produk Nusantara. Ketemu lagi sahabat di perbincangan rumah manajemen bersama dengan AMA Surabaya next month ya. Ya, Juni ya. dengan topik-topik yang luar biasa. Topik-topik yang luar biasa dan menjadi experience ilmu sharing yang cukup luar biasa untuk sahabat-sahabat Mercury. Sampai jumpa sahabat.